Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bulughul Maram. Dan kita masuk pada hadis dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Baik, kita akan baca hadisnya. An Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha yuhibbu idza an'ama ala abdihi ni'matan an yara athara ni'matihi alaihi. Rawahul Baihaqi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat suka pada hambanya apabila Allah memberikan nikmat atas hambanya dengan sebuah nikmat, dia pun menampakkan bekas-bekas nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam As-San'ani di sini menyebutkan dalam kitab Subulus Salam, fi hadhihi al-ahadith dalalatun ala anna Allah yuhibbu minal 'abdi idhara ni'matihi fi ma'kalihi wa malbasihi fa innahu syukrun lin ni'mati fi'liyun. وَلِأَنَّهُ إِذَا رَأَوْهُ الْمُحْتَاجِ فِي هَيْئَةٍ حَسَنَةٍ قَصَدَهُ لِيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَبَذَاذَةُ الْهَيْئَةِ سُؤَالُ وَإِدْحَارٌ لِلْفَقْرِ بِاللِّسَانِ الْحَالِ وَلِذَا قِيلَ وَلِسَانُ حَالِ بِالشِّكَايَةِ أَنْطَقْ وَقِيلَ وَكَفَاكَ شَاهِدٌ مَنْظَرِ أَنْ مَخْبَرِ. Kata Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan hadis ini sebagai dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hambanya ketika menampakkan nikmatnya, baik dari makanan yang dia makan termasuk pakaian yang ia pakai. Karena itu bagian daripada syukur nikmat secara perbuatan. Dan apabila ada orang yang melihatnya dalam bentuk yang baik, maka dia pun kemudian akan bisa bersedekah dan tidak terkesan dia orang yang meminta-minta. Jadi Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala ingin mengatakan kepada kita dari hadis ini, kenapa hadis ini dimasukkan dalam bab Kitabul Libas? Karena bagian daripada syukur nikmat adalah dengan menampakkan pakaian yang pantas. Karena dahulu
Dijelaskan dalam hadis Abi Ahwas Al-Jashmi dari bapaknya bahwa dia melihat ada seseorang yang berpenampilan dengan pakaian yang tidak pantas, tidak layak, padahal dia sanggup membeli pakaian itu. Maka kemudian diingkarilah orang tersebut dan mengatakan, alaysa indaka syai'un minal mal? Bukankah engkau memiliki harta banyak? Maka laki-laki yang berpenampilan tidak layak itu mengatakan, indi minal ibili wal khayli wal raqi. Saya punya unta, saya punya kuda, bahkan saya punya budak. Maka orang ini nasihati dan dikatakan, idza an'amallahu 'alaika ni'matan falyura athara ni'matihi 'alaika. Wahai fulan, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat kepadamu, tampakkan nikmat itu. Karena itu bagian daripada syukur nikmat dalam bentuk perbuatan. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit bicara tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rizki kepada kita itu tidak pernah terputus. Sejak kita bangun sampai kita tidur. Bahkan tidur itu juga bagian daripada rizki yang Allah anugerahkan kepada kita. Artinya kalau kita hendak menghitung rizki yang Allah anugerahkan kepada kita berupa nikmat-nikmatnya itu, tidak mungkin hamba siapapun mampu menghitungnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian tidak mungkin sanggup untuk menghitungnya. Tetapi masalahnya, terkadang manusia ketika melihat sudut pandang rizki itu dengan sudut pandang yang sempit. Karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan rizki kepada kita ini hanya dilihat dari sesuatu yang tampak saja, yang konkret-konkret saja. Seperti harta yang ada di tangan kita. Itu yang kemudian orang memandang bahwa kalau Allah beri rizki kepada dia, maka itu tanda sayang Allah kepadanya. Jadi kalau Allah berikan rumah, berarti Allah sayang kepada dia. Kalau Allah berikan kendaraan, berarti Allah sayang kepada dia. Kalau Allah berikan tanah luas, uang banyak, berarti Allah sayang kepadanya. Tapi kalau Allah tidak beri itu semua, bolehlah dia mengatakan bahwa Allah tidak sedang baik kepada dia. Itulah sudut pandang manusia terlalu sempit memandang rizki itu. Kalau ini paradigmanya, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan rizki itu kepada orang-orang tertentu saja. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menyempitkan rizkinya kepada hamba-hambanya. Padahal rizki Allah itu luas dan tidak terbatas kepada siapapun dari hamba-hambanya. Mau dia kaya, mau dia miskin, tetap rizki Allah itu tidak akan terputus dan Allah sudah menurunkan dengan seadil-adilnya. Karena terkadang ada rizki yang dimiliki orang kaya, orang miskin tidak punya, atau sebaliknya. Ada rizki yang dimiliki orang miskin, orang kaya pula tak punya. Itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah membagi-bagi rizkinya kepada hamba-hambanya? Karena ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa rizki itu tidak selalu dalam bentuk materi, ada juga non materi. Tidak dalam bentuk benda-benda tertentu saja, tapi ada di luar daripada benda-benda yang tampak di mata kita. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis
Walaupun sebagian ulama menganggap hadis ini lemah, tetapi sebagian makna-maknanya itu disahihkan karena ada hadis-hadis yang menguatkan. Kata Nabi SAW, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Kata Nabi SAW, ada 4 perkara. Siapa saja yang mendapatkan 4 perkara itu, maka dia akan mendapatkan perolehan kebaikan dunia dan perolehan kebaikan akhirat. Jadi kalau ibu punya 4 perkara ini, maka inilah hakikat kebahagiaan dunia dan inilah hakikat kebahagiaan akhirat. Karena kita tahu bahwa tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada hamba-hambanya, itu kan ada tujuan jangka pendek dan ada tujuan jangka panjang. Dan itu terangkum dalam doa yang sehari-hari kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalimat ad-dunya hasanah ini namanya penggunaan rizki jangka pendek artinya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki di dunia? Agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia. Tapi apakah hanya semata-mata mendapatkan kebahagiaan dunia? Tidak, di sana ada tujuan jangka panjang dengan rizki itu dalam bentuk kebahagiaan akhirat. Makanya kenapa kalau manusia sudut pandangnya hanya sebatas materi yang dilihat saja, itu hanya sebatas dunia saja. Tetapi bagi orang-orang yang mensyukuri nikmat dari rizki yang Allah anugerahkan, tentu bukan hanya tujuannya jangka pendek, tapi ada tujuan jangka panjang setelah kematian. Itulah yang disebut dengan wafil akhirati hasanah, kebaikan dan kebahagiaan kelak di akhirat. Lah 4 perkara ini, kata Nabi SAW, faqad utiya khairat dunya wal akhirah. Dia telah mendapatkan kebaikan dunia plus juga akhirat. Tapi kalau rizki-rizki yang tadi yang saya sebutkan berupa rumah, kendaraan, uang banyak, tanah luas dan begitu seterusnya, itu hanya sebatas dunia dan itu akan hilang dengan kematian kita, atau boleh jadi mereka atau harta-harta itu yang meninggalkan kita. Karena dunia itu kan cuma 2 saja. Bisa dia yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia. Tetapi 4 perkara yang disebutkan dalam hadis ini, inilah hakikat daripada rizki yang sesungguhnya. Kata Nabi SAW, yang pertama, qalbun syakir, hati yang senantiasa dipenuhi dengan syukur. Yang kedua, walisanun dzakir, lisan yang senantiasa basah dengan zikir. Yang ketiga, wa badanun 'alal bala'i sabirun, badan yang senantiasa ditimpa oleh musibah tapi dia bisa bersabar. Dan yang terakhir, wa zaujatun la tabghihi khaufan fi nafsiha wa malihi wala malihi. Dan yang terakhir, pasangan yang baik, istri yang salehah atau suami yang saleh, yang tidak berkhianat atas dirinya dan juga atas harta pasangannya. Di sini Nabi SAW menyebut yang pertama bahwa rizki yang sesungguhnya adalah qalbun syakir, hati yang bersyukur. Karena materi-materi dunia ini, sekaya apapun manusia, kalau hatinya sempit dan tidak bersyukur, maka dia akan terus merasa miskin karena akan terus kurang.
Tetapi sebaliknya, kalaupun mungkin secara materi dia kurang, tapi hatinya bersyukur dan luas, maka yang kurang itu boleh jadi itulah kekayaan dia. Tapi yang celakanya, sudah miskin harta, miskin hati, nah, itu dan neraka tuh. Mana ada bahagianya kalau yang seperti itu? Dunia sudah miskin, hati pula miskin. Apa enggak stres hidupnya? Makanya pentingnya seseorang itu menanamkan kekayaan dalam hati dulu sebelum kekayaan di luar badan kita, karena itulah yang menjadikan sempit dan lapangnya rizki yang Allah anugerahkan kepada kita. Makanya sering saya katakan, walaupun hidup di rumah yang sangat mewah sekalipun, kalau hati ini panas, itu enggak akan kerasan hidup di situ. Tapi coba seandainya hatinya lapang, walaupun hanya di kos-kosan bahasanya, maka dia tidak mungkin keluar dari rumah itu. Itulah bentuk bagaimana hati yang penuh dengan syukur itu, karena bisa menenangkan segalanya. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, walisanun dzakir, dan lisan yang dibasahi dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu zikir itu kan ada yang sifatnya lafaz, ya, kita senantiasa membaca tasbih, tahlil, takbir, tahmid dan begitu seterusnya. Ada yang sifatnya fikir, artinya memikirkan alam semesta, itu bagian daripada zikir juga. Bahkan itu zikir yang paling baik. Ketika seseorang bisa tafakkur, merenungkan alam semesta dan isinya, maka itulah hakikat zikir yang sesungguhnya. Karena dengan melihat alam itulah kita makin yakin tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Nabi mengatakan wa badanun 'alal bala'i sabir, dan badan yang senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia sabar. Karena tidak ada manusia di dunia ini tidak diuji, pasti diuji. Tidak ada manusia yang tidak diuji, pasti diuji. Mau orang waras, mau orang gila, semua diuji. Tetapi orang yang paling bahagia adalah orang yang ketika diuji dia bisa sabar. Makanya di sini wa badanun 'alal bala'i sabir. Dan yang terakhir wa zaujatun la tabghihi khaufan fi nafsiha wala mali. Ataupun pasangan, baik posisinya sebagai istri yang salehah yang tidak berkhianat atas dirinya dan juga atas harta suaminya, atau mungkin sebaliknya, dia seorang suami dan tidak berkhianat kepada dirinya dan juga kekayaan istrinya. Lah Nabi SAW mengatakan 4 perkara ini bagian daripada khairat dunia wal akhirah. Inilah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara tentang syukur nikmat atau syukur rizki ini, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bil qalbi, yang kedua bil lisani, dan yang ketiga bil jawarihi. Pertama, syukur dengan hati. Apa makna syukur dengan hati itu? Maknanya kata beliau, an yastashiral qalbu qimatan ni'amillati an'ama Allahu ala abdihi. Jadi hati bisa merasakan betapa mahalnya nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Sehingga ketika dia tidak melihat nikmat kecuali begitu berharga bagi dirinya, maka hatinya akan senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, adapun syukur lisan, ishtighalul lisani bisana'i 'ala Allah Azza wa Jalla, menyibukkan lisan dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira 2 perkara ini
lebih mudah untuk kita amalkan. Kita menisbatkan nikmat dalam hati bahwa ini semua datang dari Allah. Kemudian yang kedua, berusaha untuk memuji Allah yang sudah memberikan nikmat kepada kita. Yang berat itu yang tiga, bil jawarih, dengan anggota badan. Ini yang berat. Jadi syukur ini bukan hanya sekedar di hati atau lisan, tapi lebih daripada itu adalah dengan anggota badan. Dengan cara apa? Mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat. Jadi mempergunakan nikmat atau rizki yang Allah anugerahkan kepada kita sesuai dengan yang dikehendaki zat yang memberikan nikmat, Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling berat. Kalau syukur dengan lisan saja, mungkin bisalah kita katakan kita berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Lisan kita mengucapkan alhamdulillah, kan ringan itu. Tapi kalau sudah mensyukuri nikmat dalam bentuk perbuatan, ini yang akan berat. Seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada ibu. Ibu bisa saja mengatakan alhamdulillah Allah masih mudahkan usahanya. Alhamdulillah Allah masih meluaskan rizkinya. Tapi untuk mengeluarkan sebagian rizki dalam bentuk zakat, dalam bentuk sedekah, ini agak berat. Kecuali orang-orang yang betul-betul bersyukur saja akan anugerah yang Allah anugerahkan kepadanya. Karena percuma kita mengucapkan alhamdulillah, tapi kalau seandainya kita masih bakhil akan hartanya dan kiaskan kepada seluruh nikmat-nikmat yang lain. Seperti Allah memberikan jabatan kepada kita, kemudian kita gunakan jabatan itu untuk di jalan Allah, itu kan berat. Kepemimpinan juga nikmat, kemudian menggunakan kepemimpinan sesuai dengan yang dikehendaki zat yang telah menganugerahkan kepemimpinan itu berat sekali. Makanya kenapa kemudian tiga perkara ini harus ada baru dikatakan syukur nikmat. Nabi SAW sampai pecah-pecah kakinya ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa tidak mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, salahkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali kepada hadis yang kita baca di sini. Allah Subhanahu wa taala senang apabila ada hambanya yang menampakkan bentuk-bentuk nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Apa saja nikmat yang harus kita tampakkan? Di mana kalau kita tampakkan Allah senang, dan itu bagian daripada syukur nikmat. Yang pertama, tentu nikmat yang paling besar adalah nikmatul iman dan nikmatul Islam. Nikmat Islam dan nikmat iman ini nikmat terbesar. Maka tampakkan kedua nikmat itu dalam kehidupan kita, baik dalam berpakaian, pakaian Islam seperti apa, ya kan? Dalam bentuk ucapan, Islam ini mengajarkan ketika kita mengucapkan sesuatu macam mana caranya. Dalam bentuk pakaian juga sama, dalam bentuk perbuatan, akhlak dan tingkah laku dan yang lainnya. Maka tampakkan bahwa saya seorang muslim, hatta di negeri kafir sekalipun, supaya kita lebih merasakan bahwa saya ini muslim, dan itu saya syukuri nikmat saya sebagai Islam itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nikmat yang harus disyukuri adalah nikmatus sihhati wal afiyati. Nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan ini harus kita syukuri. Dengan cara apa? Mumpung sehat,
Dan kalau memang ada kesempatan, gunakan badan ini untuk lebih beribadah lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau udah sakit, rata-rata orang susah ibadah, baru mengeluh. Maka nikmat sehat itu ketika menampakkannya, Pak, gunakan badan yang sehat ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah bentuk menampakkannya. Kemudian yang ketiga, nikmatur rizki. Nikmat rizki. Ya, nikmat rizki itu yang dalam pikiran kita ya rumah, tanah, kendaraan, uang dan yang semacamnya. Itu nikmat. Maka kalau diberikan nikmat rizki, jangan pernah bakhil baik kepada diri sendiri, apalagi kepada orang. Karena ada orang-orang itu yang sudah bakhil kepada orang, kepada dirinya sendiri sudah bakhil dia. Seperti hadis yang tadi saya katakan, bahwa di zaman dulu ada seseorang yang punya harta banyak, tapi pakaiannya tidak pantas. Jadi kalau Anda kaya mampu memberikan pakaian, beli pakaian itu yang pantas. Dan itu bukan bagian daripada kesombongan. Karena di antara wasiat Nuh alaihi salam kepada putranya, dari 4 wasiat itu salah satunya Nuh mengatakan, wa anhaka an isnataini. Aku larang kalian tentang 2 perkara. Pertama tentang syirik dan yang kedua tentang kibar, kesombongan. Sehingga ada sahabat bertanya kepada Rasul ketika Rasul menyampaikan wasiat Nuh kepada putranya dan mengatakan, ya Rasulullah, amma syirku fa'alimna. Adapun kesyirikan kami sudah paham. Lalu apa yang dimaksud kibar, sombong itu? Apakah kalau seandainya saya punya sandal bagus itu dikatakan sombong? Kata Rasul, tidak. Karena sombong itu bukan di sandal. Apakah kalau saya punya baju bagus kemudian saya pakai, ini bagian daripada kesombongan? Kata Rasul, tidak. Karena sombong itu bukan dalam pakaian. Kemudian sahabat ini mengatakan, apakah kalau saya punya kendaraan yang mewah, yang bagus, kemudian saya kendarai, apakah termasuk sombong? Kata Rasul, tidak. Karena sombong itu bukan di kendaraan. Apakah kalau saya punya teman bermajelis dan teman-teman itu mungkin memiliki jabatan, pangkat sehingga aku berteman dengan mereka, termasuk kesombongan? Kata Rasul, tidak. Kemudian sahabat ini bertanya, lalu apa itu sombong wahai Rasul? Maka Rasul menyebutkan sombong itu safahul haqqi wa ghamdun nas. Ketika orang menolak kebenaran dalam nasihat dan merendahkan orang lain. Seperti yang terjadi di zaman Rasul. Ada seorang sahabat yang makan dengan tangan kiri. Kemudian Rasul mengatakan, makan kau dengan tangan kanan. Sahabat ini mengatakan, mastata'tu, aku tidak bisa wahai Rasul. Rasul marah. Karena belum dicoba sudah mengatakan, aku tidak bisa. Harusnya kan dicoba dulu. Kalau sudah tidak bisa, tidak sanggup, baru kemudian dia bilang tidak bisa. Ini belum dicoba. Tapi dia mengatakan, mastata'tu, aku tidak bisa wahai Rasul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idzan mastata'ta abada. Kalau begitu, maka tanganmu tidak akan sanggup diangkat selamanya. Karena engkau tidak mengatakan kecuali karena kesombongan. Inilah sombong, artinya kalau dinasihati, dia menolak nasihat, itulah sombong namanya. Kata Rasul, makan dengan tangan kanan, dia tak mau, itulah sombong. Kemudian yang kedua, wa ghamdun nas. Inilah sombong yang kedua, meremehkan manusia. Jadi sombong itu bukan di pakaiannya. Ketika dalam hati kita saat menggunakan pakaian itu merasa pakaiannya lebih bagus, kemudian merendahkan pakaian orang, itulah sombongnya di situ. Ketika seseorang menggunakan kendaraan, merasa kendaraannya paling mewah, yang lain jalan kaki gitu, salam saja tidak, buka kaca pun tidak, itulah letak sombongnya. Bukan mobilnya yang sombong. Tapi ketika mengendarai mobil kemudian merendahkan orang yang tidak mengendarai, itulah yang sombong di situ letaknya. Atau bukan berarti orang yang menggunakan pakaian yang bagus, yang branded, yang harganya mahal gitu ya. Gak ada masalah, pakai saja selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi jangan pula kemudian pakaian itu merendahkan orang. Sampai ada orang berpakaian itu sengaja bandrolnya tidak dicabut. Biar tahu ini mereknya nih. Ini mahal nih. Ini dari
Los Angeles tuh kebakaran. Jadi intinya bahwa sombong itu bukan di luar, tapi sombong itu dalam hati. Makanya ketika kita menampakkan nikmat itu bukan dalam bentuk kesombongan, tidak. Bahkan Allah suka selama tidak ada kesombongan loh ya. Kalau sudah ada kesombongan ya Allah tidak suka lah. Bukan karena pakaiannya, tapi sombongnya yang Allah tidak suka. Tapi kalau dia memang hanya ingin menampakkan nikmat, apa salahnya saya punya rizki, saya beli rumah yang agak besar, saya beli kendaraan yang ya agak bagus biar nggak bolak-balik masuk bengkel, ya. Umpamanya saya beli pakaian yang layak kan, biar enak di badan juga. Apa salahnya? Tidak ada masalah. Justru itu bagian daripada syukur fi'li, kata Imam San'ani tadi. Itu namanya syukur perbuatan namanya. Tapi tidak boleh dipaksakan pula. Karena ingin menggunakan pakaian bagus, hutang-hutang gitu. Itu baju utangan nanti ya. Jadi intinya bahwa di sini, jadi Allah suka ketika ada seorang hamba menampakkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada hambanya, ketika seseorang mempergunakan nikmat itu sesuai dengan peruntukannya, tidak berlebihan, tidak riya, tidak sum'ah, tidak takabur, tidak ujub dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, menampakkan nikmat dalam bentuk rizki. Kemudian yang keempat, nikmat taskhiril kauni. Nikmat ketika Allah menundukkan alam untuk kita manusia. Coba bayangkan contoh yang kecil saja. Kambing bisa nurut sama kita, sapi bisa nurut sama kita, ayam bisa nurut sama kita, bahkan unta yang besar bisa nurut kepada yang punyanya. Ini kan sebuah nikmat. Seandainya ada satu ayam yang ngejar-ngejar orang itu saja ibu udah kelabakan tuh satu ayam. Pulang dari sini dikejar ayam. Itu kan ada stres loh. Itu baru satu yang ngejar tuh. Gimana kalau semua ayam ngejar ibu? Siapa yang mau makan ayam? Lah itu kan kalau seandainya satu binatang dibuat berani kepada manusia saja, sudah stres itu, baru ayam tuh. Gimana kambing pula yang nyeruduknya agak gede? Apalagi sampai sapi dah mati kita diseruduk dia. Lah ini ketika Allah tundukkan alam semesta kepada kita dari binatang-binatangnya, tidak berani melawan manusia. Sampai yang kecil-kecil, semut-semut tak berani sama manusia. Coba kalau semut berani, kompak gitu kan, satu kampung nyerang ibu, maka stres berhidup, nggak bisa tidur di rumah. Jadi ini sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Makanya kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang ayat kurban, ketika Allah mengatakan kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun, begitulah kami tundukkan binatang-binatang ini untuk kalian. Allah hanya minta bersyukurlah akan itu. Dengan cara apa? Berkurban. Jadi ini juga termasuk nikmat yang harus disyukuri adalah dengan ditundukkannya alam semesta kepada manusia. Kemudian juga yang kelima adalah nikmat al-aman, keamanan. Ini harus kita syukuri. Coba hari ini kita lihat ada kebakaran di Amerika itu. Mereka tidak aman. Apalagi harta yang sudah habis ludes tidak aman. Kita lihat banjir kemarin di Batam sini saja. Itu kita tidak aman itu. Mau ke sana banjir tak jadi ke sana. Jangan lewat sini ada pohon tumbang tak jadi. Udah nggak aman kita mau berangkat kemana-mana. Ini nikmat kecil. Apalagi aman sebuah negara kan itu. Seperti lihat Palestina yang nggak aman tuh, stres hidupnya. Makanya di sini nikmat yang Allah anugerahkan berupa nikmat aman, ini syukur. Jangan membuat kerusuhan di negeri yang sudah aman. Dan banyak sekali nikmat-nikmat yang harus kita tampakkan. Ini bagian dari nikmat yang harus tampakkan. Nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rizki, ditundukkannya alam, termasuk juga nikmat keamanan dengan tidak merusuh. Ya, tampakkan itu kita orang baik, kita bukan pencuri, kita bukan pencopet, kita supaya orang aman di sekeliling kita. Dan itu ditampakkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara keutamaannya orang-orang yang
mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini banyak. Yang pertama, syukur nikmat itu adalah sifatul anbiya, sifatnya para nabi. Jadi ketika kita bisa mensyukuri nikmat itu adalah sifatnya para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 3 itu, wa dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Dan keturunan manusia yang kami bawa di perahunya Nuh, maksudnya di kapal perahu Nuh alaihi salatu wassalam, kemudian Allah sifati Nuh dengan kata-kata innahu kana 'abdan syakuran. Nuh adalah seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sifat Ibrahim, syakiran li an'umihi. Ibrahim adalah hamba Allah yang bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Ini yang pertama, bahwa syukur nikmat adalah sifatnya para nabi. Yang kedua, bahwa syukur itu bisa melanggengkan nikmat dan kufur itu bisa melenyapkan nikmat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur akan nikmatku, ku tambah. Tapi jika kalian kufur akan nikmatku, maka ku lenyapkan nikmat kalian. Kemudian yang ketiga, termasuk sifat orang yang beriman juga. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dhaka li ahadin illa li mu'min. Sungguh menakjubkan perkaranya seorang mukmin itu. Semua masalahnya dianggap baik. Dan itu tidak ada bagi seseorang kecuali dia seorang mukmin. Yang menganggap semua masalah baik itu hanya seorang mukmin. In asabathu syarra syakara. Kalau ditimpa kebaikan dia bersyukur. Fakana khairan lahu, dan syukur itu baik bagi dia. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan kalau ditimpa sebuah madarat, ujian yang berat, dia bersabar, dan sabar juga baik bagi dia. Jadi bagi seorang mukmin itu tidak ada bedanya. Apakah diberikan nikmat ataukah diberikan ujian, dua-duanya baik. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur, kalau diberikan ujian tinggal bersabar. Dan dua-duanya yang menyempurnakan Islam. Kalau satu di antara keduanya hilang, maka hilanglah Islam. Karena syukur itu separuh Islam dan sabar itu separuh Islam. Kalau digabungkan maka sempurnalah Islam seseorang. Kemudian yang keempat, sebab mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 7, in tashkuru yardhahu lakum. Kalau kalian bersyukur akan nikmat Allah, Allah akan redha kepada kalian. Dan redhanya Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat terbesar yang kalau Allah anugerahkan kepada kita. Tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi redha. Ya. Karena nanti penduduk surga ketika mereka berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di balik hijab, dan hijabnya Allah itu cahaya dalam riwayat api. Jadi Allah Subhanahu wa taala menawarkan nikmatnya dengan mengatakan, saluni ma syi'tum, mintalah kalian kepadaku sesuai dengan kehendak kalian. Hadza yaumun mazid, ini tambahan nikmat untuk kalian. Tapi penduduk surga mengatakan di hadapan Allah, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami? Wa tudkhilana al-jannah wa tubaiduna anin nar, kau masukkan kami ke surga, kau keluarkan kami neraka, ini sudah cukup ya Rabb. Apalagi sudah cukup. Ya. Tapi Allah karim dengan mengatakan, saluni ma syi'tum, minta saja apa yang kalian kehendaki. Ini hari tambah nikmat untuk kalian. Karena penduduk surga ini kebingungan, mau minta apa? Semua yang mereka hajatkan sudah ada dan sempurna. Akhirnya Adam alaihi salam mengajarkan kepada mereka penduduk surga agar meminta kepada Allah tentang keridhaannya.
Maka penduduk surga pun mengatakan, ya Rabb, berikan redhamu kepada kami. Kenapa Nabi Adam alaihi salam meminta kepada penduduk surga untuk minta redha kepada Allah? Sebab ada alasannya. Kata Adam alaihi salatu wassalam, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala sampai murka kepada kalian, maka kalian akan dikeluarkan dari surga sebagaimana bapak kalian pernah dikeluarkan dari surga. Makanya mintalah redha, dan agar Allah tidak murka selamanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau begitu aku berikan keridhaanku kepada kalian, dan aku tidak akan pernah murka selamanya. Ketika Allah tidak pernah murka selamanya, berarti mereka akan tetap tinggal di surga selamanya. Makanya itulah kenapa kemudian redha itu penting, baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian yang kelima, amanun minal adzab. Syukur itu bagian daripada pengaman dari azab. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ma yaf'alullahu min azabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak mungkin mengirim azab kepada kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Kata Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, maksudnya, innallaha sana'uhu la yu'adzab atau la yu'adzibu syakiran wala mu'minan. Maknanya Allah tidak akan mengazab manusia-manusia yang pandai bersyukur dan manusia-manusia yang beriman. Ini yang kelima. Yang keenam, di antara fadilah syukur adalah al-ajru al-jazil fil akhirat. Dia akan mendapatkan pahala yang menumpuk pada hari kiamat. Disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 145, wa sanajzi syakirin, dan kami akan balas dengan balasan yang baik bagi orang-orang yang bersyukur. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut nominal berapa balasannya, tapi Allah membahasakan dengan bahasa umum. Pokoknya orang-orang yang bersyukur kami akan balas dengan balasan yang baik. Dan itu terulang-ulang di beberapa ayat dalam Quran. Allah mengatakan seperti itu. Seperti Allah mengatakan dalam surah Al-Imran-nya ayat 144-nya, dan juga Allah mengatakan dalam surah Al-An'am juga ayat 53 dan begitu seterusnya. Ulama mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut berapa bilangan upah atau ganjaran yang akan diberikan, menunjukkan bahwa pahala orang yang bersyukur itu berlipat ganda, sama dengan pahala sabar. Ketika Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kami akan balas orang-orang yang sabar tanpa hisab. Lah, sebagaimana sabar juga balasannya tanpa hisab, syukur juga sama. Syukur juga sama, akan diberikan balasan tanpa hisab. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bab selanjutnya, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang bisa menampakkan nikmat Allah dalam bentuk syukur itu, bagaimana caranya? Pertama, bitaqwallahi wal amali bita'atihi. Pertama, bertakwa kepada Allah dan beramal dengan ketaatannya. Ketika para ulama mentafsirkan surah Al-Imran ayat 123, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Sungguh Allah telah menolong kalian di perang Badar ketika kalian sedang berhajat kepada pertolongan Allah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian bisa menjadi hamba yang bersyukur. Kata Ibnu Ishaq, dia mengatakan, ai fattaquni fa innahu syukrun li ni'mati. Maknanya, bertakwalah kepadaku karena takwa itu bagian daripada syukur atas nikmat-nikmatku. Jadi kalau seandainya setelah kita diberikan banyak nikmat, ibadah kita makin baik, itu bentuk syukur akan nikmatnya. Dulu waktu miskin mungkin sholatnya jarang-jarang, habis kaya sholatnya luar biasa. Berarti mensyukuri nikmat kekayaan. Dulu waktu miskin ngaji jarang-jarang, sudah kaya makin rajin ngaji. Dulu saya waktu miskin mungkin susah untuk banyak berzikir, sudah kaya enak dia berzikir. Itulah bentuk syukur dengan takwa artinya.
Makanya dulu saya ceritakan kepada ibu, ini pengalaman saya waktu di Yaman. Ya. Di Yaman itu Bu, ada orang kaya raya. Saya pun heran. Kayanya itu luar biasa. Jadi semua pabrik-pabrik di Yaman itu, mulai dari pabrik minuman, makanan, ciki-ciki itu punya dia semua. Termasuk beberapa bank besar di Yaman itu punya dia. Ya. Lah, para pelajar Indonesia ini setiap tahun, bagi yang tidak sanggup untuk membiayai dirinya, karena setiap tahun kan harus ada tajdid iqamah, pembaharuan izin tinggal. Zaman saya waktu itu masih murah, masih 3 jutaan lah. Sekarang mungkin naik 6 atau 7 juta lah. Enggak sampai deh, 1,5 juta kalau salah. Sekarang udah naik. Tapi kan uang itu bagi kita yang punya sih enak saja, bagi yang nggak punya kan susah. Kalau tidak diperpanjang izin tinggalnya kan jadi orang liar, bisa dideportasi kan. Banyak para pelajar itu yang mereka buat proposal. Jadi datang ke rumahnya. Saya pernah datang, pengen tahu saja, bukan pengen ngajukan proposal, tidak, pengen tahu saja. Banyak mahasiswa datang ke situ, ajukan proposal untuk perpanjangan izin tinggal. Bahkan yang sakit juga banyak. Rupanya kalau datang ke rumah dia itu, kalau dia tidak safar, itu harus jam 3 malam. Jam 3 malam kita sudah standby di masjid dia. Karena jam 3 dia itu sudah tahajud. Orangnya sudah tahajud. Nanti kira-kira 1,5 jam tahajud itu, nanti karena dia orangnya hafal Quran, jadi dia simaan. Jadi ada di sampingnya, dia ngapal apa nanti didengar. Kalau salah dibenerin. Ya. Baru setelah simaan Quran, baru mejanya dikeluarkan. Nah, jadi masing-masing orang yang buat proposal itu nanti dia cuma tanda tangan aja. Ya. Tanda tangan. Nanti ditebus di bank, namanya Bank Tadawun di sana itu. Ya, walaupun mintanya 1,5 itu nanti dikasih 5 juta di situ. Dan waktu saya di situ jam berapa? 3:30 ya kalau salah. Itu yang ngantri 300 lebih setiap malamnya. Yang ngantri itu 300 lebih sampai subuh. Baru kalau subuh sudah tutup buku. Macam-macam, ada yang sakit, ada yang macam-macam keluhan orang-orang miskin di Yaman itu. Ya. Dan itu setiap hari, kecuali dia safar aja. Bahkan perusahaan di Indonesia juga ada perusahaan minyak. Nah, tapi yang jelas saya melihat di situ, coba bayangkan, sempurna gimana tidak sempurna? Hartanya banyak, sholat malamnya tak tinggal. Dia juga hafal Quran. Sedekahnya tiap malam diambil 1/3 malam lagi. Itu kan 1/3 malam sedekahnya. Dan itu tiap hari selain safar. Coba bayangkan, padahal jarang orang kaya itu dermawan. Atau jarang orang kaya itu peduli dengan agama kan. Banyak. Ya. Karena kalau kita cerita nikmat Allah itu, garis besar nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita itu kan 2 Bu ya. Ada yang bersifat anfus, ada yang bersifat mal. Anfus itu maksudnya jiwa. Ya, jiwa ini berkaitan dengan masalah jabatan, ya, masalah ketenaran, masalah kepemimpinan, ya kan. Pokoknya selain daripada harta itu disebut anfus namanya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, nikmat itu berupa harta, rumah, tanah, uang dan begitu seterusnya. Ya. Lah biasanya 2 nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kan sebagai alat. Dua-duanya kan alat. Baik harta itu alat dari Allah, kemudian juga anfus juga alat dari Allah. Artinya dengan 2 ini harusnya seorang mukmin kan menjadikan dua-duanya sebagai alat untuk beribadah kepada Allah kan. Tapi kan kenyataannya tidak. Bukan kita yang memperalat harta, harta yang memperalat kita. Bukan kita yang memperalat jabatan, jabatan pula memperalat kita, dan begitu seterusnya. Makanya kan ada orang bercita-cita, oh nanti kalau sudah saya kaya, saya akan bangun ini, bangun itu, bangun ini, bantu ini, macam-macam. Sudah kaya mana tuh semuanya? Nggak ada. Karena biasanya kalau sudah terkena penyakit-penyakit hati itu, bukan memperalat dunia, tapi dunia memperalat dia. Dan kebanyakan orang kaya seperti itu. Sedikit orang kaya itu yang saya dapati loh ya. Ya seperti yang saya dapati di Yaman itu luar biasa. Kalau Indonesia saya sampai hari ini belum dapati orang kaya kayak gitu. Karena sekaya apapun Indonesia ini paling apa? Sibuk menampilkan kekayaannya di konten-konten. Ya, punya mobil nih, tengok. Ini rumahnya, ini kamarnya, ini ininya, ini kebunnya.
Setiap ada yang baru itu pula yang dikontenkan dan begitu seterusnya kan. Hanya konten saja. Membuat muntah orang-orang miskin kan jadinya. Nggak ada orang kaya dulu nggak kayak gitu kan. Nah ini kan menunjukkan memang syukur nikmat itu berat. Makanya kenapa kalau ingin mensyukuri nikmat bertakwa kepada Allah yang pertama. Kemudian yang kedua, bil qanaati war ridha bima qasamallahu lana. Ya, dengan qanaah, dengan redha, artinya redha dengan semua yang Allah berikan kepada kita. Ikhlas dengan semua pemberian, mau kecil mau besar, alhamdulillah. Karena ada sebuah kisah, ya. Jadi datang seseorang itu kepada Ibrahim ibn Adham. Ada seseorang datang kepada ulama namanya Ibrahim ibn Adham, mengeluhkan semua susahnya. Pokoknya datang saja ngeluh. Kan ada tipe-tipe orang, Bu, kalau ketemu itu pasti ngeluh. Nanti besok datang ngeluh lagi, besok datang ngeluh lagi. Sampai kita pula yang mau ketemu dia itu dah kita yang ngeluh jadinya kan. Jadi orang ini datang selalu mengeluhkan perkara kemiskinannya kepada Ibrahim ibn Adham. Akhirnya Ibrahim ibn Adham ini bosan lah. Nasihati, tetap tak mau juga. Sini kamu duduk. Jadi suruh duduklah sama Ibrahim ibn Adham orang ini. Kemudian kata Ibrahim ibn Adham mengatakan, bagaimana kalau seandainya kau lepas kedua matamu? Aku beli 10.000 dirham, 10.000 dirham. Asal kau lepas saja kedua matamu, satu bola mata aku hargai 10.000 dirham. Berarti kalau dua bola mata berarti 20.000 dirham. Mau tidak? Dia berpikir, dia tidak maulah. Kemudian Ibrahim ibn Adham mengatakan, sudah, kalau begitu saya kasih gunting, kau gunting lidahmu. Aku beri dengan harga yang sama 10.000 dirham. Mau tidak? Dia mengatakan, ya tidak maulah. Nanti aku tak bisa bicara, katanya. Baik kalau begitu, bagaimana kalau kau pecahkan kepalamu, ambil otakmu. Saya beli tu otakmu 10.000 dirham. Dia mengatakan tidak. Udah kalau begini saja, ku ambil golok, kau potong kedua tanganmu, satu tangan ku beli 10.000 dirham. Mau tidak? Oh tidak mau. Ya sudah kalau begitu kakimu saja. Akhirnya dia mengatakan, ya fulan kau ini kaya sebenarnya. Karena kedua matamu saja seharga 10 dirham, 20.000 dirham. Nanti harga otaknya lagi, harga tangan lagi, harga kaki lagi. Ya. Kau ini kaya sebenarnya, tapi kau merasa miskin di hadapan Allah. Kalau kau jual itu kau bisa kaya, tapi kau mau tak jual, menunjukkan bahwa ini punya kekayaan dalam badan. Maka kenapa engkau mengeluh? Nah ini sebuah contoh terkadang kita ini tidak bisa qanaah dengan pemberian Allah, padahal dalam badan kita ini ada kekayaan. Ini yang kedua. Yang ketiga, bisolati duha, dengan cara salat duha. Karena Nabi SAW mengatakan, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Harusnya setiap pagi badan kita ini mengeluarkan sedekah. Dan setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap takbir sedekah. Mengajak manusia kepada kebaikan sedekah, mencegah manusia dari kemungkaran sedekah. Tapi di ujung hadis Rasul mengatakan, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'ahuma minad duha. Tapi kita tidak perlu melakukan itu, cukup 2 rakaat duha sudah mewakili semuanya. Itu bentuk syukur badan kita. Kan badan kita harus bersyukur dengan cara tasbih, tahlil, takbir, itu syukur badan namanya. Tapi tidak perlulah kalian melakukan itu, kata Rasul. Cukup 2 rakaat duha itu sudah mencukupkan semuanya. Ini yang ketiga. Yang keempat, bisujud syukri, dengan cara sujud syukur. Dan sujud syukur ini tidak harus suci dan tidak harus menghadap kiblat. Ya, kalau bisa suci menghadap kiblat lebih baik. Tapi kalaupun tidak dalam kondisi suci, ibu sedang haid, ya tiba-tiba ada WA gitu, Anda mendapatkan 1 miliar. Alhamdulillah, sujud syukur. Rupanya salah kirim. Ya enggak apa-apa kan sudah sujud ibu.
Mudah-mudahan itu jadi ganti nanti. Intinya bahwa dia tidak perlu harus di atas taharah dan tidak perlu juga menghadap kiblat, kemana saja boleh menghadap. Ya, aina takunu yudrik aina tuwallu fa thamma wajhullah, kata Allah, dimanapun kau arahkan wajahmu disitulah wajah Allah azza wajalla. Kemudian yang keempat, dengan cara berdoa. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Mu'adz, jangan pernah kau tinggalkan bacaan ini selepas salat. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, agar bisa mengingatmu, wa syukrika, agar bisa mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, agar bisa memperbaiki ibadah kepada. Jadi doa ini diajarkan Rasul kepada Mu'adz baca setelah salat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, perbaikilah zikirku kepadamu, syukurku kepadamu, dan ibadahku kepadamu. Kemudian yang keenam, bitafakkur fi ni'amillahi azza wa jalla. Agar kita bisa bersyukur, cobalah berfikir akan nikmat Allah. Dengan cara apa? Lihat orang yang kekurangan. Orang pincang kita tak pincang, alhamdulillah. Ya. Orang buta kita bisa melihat, orang tuli kita bisa mendengar, orang bisu kita bisa bicara, ya. Orang jalan kaki kita naik motor. Nah, coba lihat kekurangan-kekurangan orang itu. Nanti dengan cara berfikir akan nikmat yang Allah anugerahkan seperti itu kepada kita, maka kita lebih bisa bersyukur lagi. Kemudian yang ketujuh, jangan pernah memandang ke atas, pandanglah ke bawah. Dalam urusan dunia ya. Sebab memandang ke atas itu selamanya tidak akan pernah syukur. Ibu kalau mandang terus ke atas, maka bawaannya hasad. Ya, bawaannya hasad. Tengok tetangga beli mobil, mulai naik darahnya. Masuk rumah sakit. Rupanya tetangga beli mobil lagi, apa nggak mati di rumah sakit? Jadi hal-hal yang seperti ini yang bisa menjadikan bersyukur. Pandang ke bawah. Pandang ke atas itu nanti disitulah bentuk hasadnya akan muncul. Kemudian juga termasuk juga bagian daripada bisa mensyukuri nikmat adalah bisyukri man asda ma'rufan ilaika minan nas. Syukuri siapapun manusia yang berjasa kepada ibu. Dan manusia yang paling jasa, yang berjasa adalah orang tua lah, kan begitu. Baru guru-guru, baru teman-teman yang baik. Karena orang yang dianggap belum bersyukur kepada Allah ketika dia belum bisa bersyukur kepada manusia, kata Nabi, la yashkurillah ma la yashkurin nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah kalau dia belum mampu bersyukur kepada manusia. Maka berterima kasihlah kepada siapapun manusia yang berjasa kepada kita. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang wasilah-wasilah yang bisa menolong, bisa memudahkan lagi untuk bisa bersyukur, ya. Adalah al-intifa bin ni'ami wa adamu kanziha. Al-intifa'u bin ni'ami wa adamu kanziha. Manfaatkan dengan nikmat. Jangan nikmat itu selalu disimpan. Ya, manfaatkan nikmat itu, jangan selalu disimpan. Seperti kalau lihat zaman-zaman dulu kadang-kadang ada piring-piring itu, piring apa ditumpuk di lemari kan itu. Tapi di dapurnya piring plastik, Bu. Kan aneh, Bu, ya. Piring cantik-cantik ditaruh loh di lemari-lemari itu. Tapi tengok ke dapur mak itu sudah nayeng semua bahasanya, bekarat semua. Kan itu kan aneh orang kayak gini ya. Itu tidak bersyukur nikmat, Bu. Justru yang bagus-bagus lah kita pakai. Kenapa disimpan pula? Takut dipinjam tetangga, Ustaz. Gitu. Nah, itu tidak bagus. Jadi intinya bahwa ini yang pertama, jangan suka disimpan. Gunakan. Itu bisa lebih mensyukuri nikmat lagi. Takutnya ibu keburu mati, piring pula itu yang belum dipakai kan. Jadi kan rugi jadinya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, ma'rifatu annal insan bimanzilatil abdi al-mamluki li sayyidi. Kenali manusia itu
bahwa kita ini sebagai hamba sahaya bagi Tuhan. Kita ini hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenali kita supaya jangan sombong. Supaya kita jangan sombong. Ketika tidak sombong maka akan mudah untuk mensyukuri nikmat Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga, at-tawadhu wa tarkul kibri. Tawadhu itu artinya rendah diri dan meninggalkan kibar. Karena orang yang sombong itu susah untuk bersyukur. Kemudian juga syuhudu masyhadit taksir fi syukri. Tadi yang saya sudah sebutkan, menyaksikan kekurangan orang, maka kita bisa bersyukur lagi. Dan kita boleh mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau ada orang kecelakaan, ada orang kemalangan kemudian patah, kita alhamdulillah. Bukan alhamdulillah karena dia kecelakaan, bukan. Maksudnya alhamdulillah bahwa kecelakaan itu tidak menimpa kita. Ya. Jangan keras-keras. Kubur alhamdulillah, marahilah. Maksudnya alhamdulillah kepada diri kita karena kita tidak seperti dia, gitu maksudnya. Nah, ini juga penting. Karena itu bisa juga menolong supaya kita lebih bisa bersyukur. Mujahadatus syaitan, perangi setan. Karena yang membuat kita kufur dan tidak syukur itu adalah setan. Setan sudah berjanji kepada Allah di hadapan Allah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim." Kemudian saya akan datangi mereka, kata setan, dari depan, belakang, kiri, kanan, sampai kau tidak dapati kebanyakan mereka bersyukur. Maka perangi syaitan. Kemudian juga tarku mukhalatati ahlil ghaflah, tinggalkan, jangan berkawan dengan orang yang tidak bersyukur. Ya. Kalau ibu berkawan dengan orang-orang yang tidak bersyukur, ya selamanya tidak akan bersyukur. Seperti ada satu suami itu ngeluh sama saya, "Ustaz, saya ini ya tahulah kerja tukang bangunan kan itu. Istri pula berkawan dengan istri si pejabat," katanya. Jadi pulang itu cerita tas, cerita sandal, cerita rumah kan. Akhirnya kan repot tuh, ya. Ya berkawanlah dengan orang-orang yang bisa bersyukur. Kalau orang berkawan dengan seperti itu, ya akhirnya yang stres suaminya lah kan itu. Dan dia pula nggak ngaku kalau dia orang susah, itu yang repot. Ini juga salah satu bentuk akan menjauhi dari syukur. Kemudian juga ihdzar al-istidraj, ini penting. Hindari, jangan tertipu dengan dunia atau disebut dengan istidraj. Kalau ibu kemudian tidak ibadah kok hartanya makin melimpah, makin banyak, tak sholat tapi makin lebih luas lagi jangkauan bisnisnya, itu hati-hati. Ya. Karena itu bisa saja bagian daripada istidraj. Kemudian jangan sampai tabdilun ni'ami ila nikah, mengganti nikmat dengan kemaksiatan. Kemudian juga yang bisa menolong kita untuk lebih bisa bersyukur kepada Allah adalah senantiasa melihat ibrah dan pelajaran yang Allah timpakan kepada umat-umat sebelum kita dari azab-azab dan juga musibah-musibah. Itu juga ya kita lihat hari inilah, umpamanya Amerika kebakaran, kita tidak alhamdulillah. Walaupun kita tetap mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Kita juga karena yang kebakaran bukan rumah orang kafir, juga orang muslim juga ada di situ kan. Intinya bahwa lihatlah ibrah-ibrah itu supaya bisa lebih bersyukur. Wallahu alam. Ini diantara keterangan singkat dari bab syukur. Baik, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan. Itu sombong, apalagi kalau bukan sombong. Itu kan jelas sombongnya, itu dari lisannya. Ya. Nasihat itu kan nggak apa-apa diulang-ulang. Masalahnya nasihat diulang-ulang, Rasul saja nasihati orang berulang-ulang. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan. Berkali-kali Rasul mengatakan jangan marah. Kan jangan marah sudah tahu orang jangan marah kan. Kalimat itu kan sederhana, jangan marah. Orang sudah tahu, tapi kenapa Rasul berulang-ulang kalimat ini? Terkadang peringatan itu harus diulang. Fa inna dzikratan faul mu'min. Karena peringatan itu kalau berulang itu akan lebih manfaat. Cuman kadang-kadang ada orang yang ketika
mendapatkan nasihat itu kan ada dua macam ya. Pertama, boleh jadi orang yang menasihati di saat hati dia itu sedang futuh. Kata Abdullah bin Mas'ud, makanya adab menasihati itu lihat orang itu. Jangan ketika idbar, tapi nasihati ketika ikbal. Idbar itu ketika hatinya kurang menerima nasihat, tetapi nasihatilah ketika hatinya itu menerima nasihat. Ya, jadi lihat kondisi orang dinasihati. Sebab kalau lagi dia sedang idbar, hatinya tidak menerima nasihat, pasti dia akan menolak nasihat kita. Maka ini kaifiah dakwah juga kata Abdullah bin Mas'ud kan. Ya dengan cara disenangkan dulu, dibuat guyonan, sindiran atau apa, atau ajak makan dulu, makan kenyang-kenyang dulu gitu. Tenang, senang, nasihati. Rupanya nolak, muntah semua makanan. Oh, tujuannya begini kau nasihati saya rupanya. Nah, maksudnya di sini satu ya, kita lihat hati manusia ketika nerima atau tidak, supaya jangan sampai dia menolak nasihat. Yang kedua, niatnya baik tapi bahasanya tak bagus. Kan? Terkadang tujuan dakwahnya bagus, menasihati kebenaran, cuman bahasanya yang tidak bagus. Akhirnya ditolaklah kebenaran itu. Ya kalau seandainya ada dua perkara ini sampai dia mengatakan seperti itu, ya kita anggap wajar lah kan itu. Tapi kalau seandainya tidak ada dua perkara ini, ya kita sudah cari waktu yang pas untuk dia. Yang kedua juga ya kita dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sudah santun. Kok dia ngomong seperti itu karena kalau dalam hatinya ikhlas itu saya kira tidak mungkin keluar kata kalimat itu ya. Kalau dia ikhlas malah senang karena di antara adab mansuh orang yang dinasihati adalah bersyukur kalau ada orang yang menasihati. Bersyukur. Itu di antara adab yang harus dimiliki orang yang sedang dinasihati. Bersyukur akan nasihat. Harusnya kan jazakallahu khairan mengingatkan walaupun sebenarnya tahu. Nah, tapi kalau dia terang-terangan mengatakan seperti itu, di waktu yang tepat kita nasihati kok dia ngomong begitu, ya memang tidak keluar kecuali dari lisan yang sombong. Orang seperti itu. Ya. Begitu juga orang yang menasihati juga kalau sudah selesai nasihat, ya harus mencermin bahwa orang yang dinasihati itu seperti kita dalam cermin sedang menasihati diri sendiri. Jangan habis nasihati orang yang dinasihati pula kita labrak, kan nggak pantas juga. Jangan maling, tentu dia yang maling kan itu. Nah, hal-hal yang seperti ini ya lihat. Tapi secara zahir ucapan seperti itu ya ucapan kesombongan. Zahirnya ucapan seperti itu adalah ucapan kesombongan. Tadi ada sambungannya dan ini terjadi di keluarga anak, antara anak sama orang tua dan diri anak. Ya apalagi menghadapi orang tua, dia ngomong zahirnya dia ucapan sombong, tapi kan alasannya lihat. Boleh jadi orang tua nggak mood dengan kita anaknya. Orang tua ini kita sudah benar aja dia salah. Coba aja ngomong baik-baik sama orang tua pun tetap disalahkan anak. Makanya harus lebih banyak ngalah dengan orang tua. Ya kalau bibi ataupun orang tua kan anggaplah orang tua juga kan harus melihat situasi biasanya. Makanya kenapa teori menasihati orang tua itu paling cocok itu dengan uang. Nggak ada lagi. Coba aja kasih uang. Nanti nurut sama yang ngasih uang. Dari 5 orang nih, ya semua beda dengan ibu pemahamannya. Tapi ibu rajin ngirim uang, pasti yang didengar. Itu riset membuktikan. Walaupun ya tidak semua, tapi umumnya begitu kan Bu. Umumnya ini anak saya yang paling bagus katanya. Pasti dapat pujian. Cuman kalau nggak ada duit ya repot juga. Kalah sama saudara yang lain yang ngirim duit. Ya. Wallahu a'lam. Ini ada titipan lagi, tapi ini mungkin agak keluar dari tema Ustaz, pertanyaan pekan lalu. Mohon pencerahannya Ustaz. Suami anak punya aplikasi dana pembayaran online, tidak dipakai dalam waktu lama. 2 bulan yang lalu iseng-iseng saya cek aplikasi tersebut, ternyata ada saldo 900.000. Saldo di aplikasi tersebut melalui transfer Alfamart. Kita sudah hubungi semua cabang Alfamart sekitar tempat kita tinggal untuk bantu cek apakah ada kesalahan dan lain-lain. Tapi gerai Alfamart tidak bisa melacak lagi karena sudah lama.
Jadi apa hukumnya Ustadz? Saya menggunakan uang 900.000 tadi, apakah halal atau bagaimana Ustadz? Enggak, itu uang, saya nggak paham aplikasi itu. Uang itu tiba-tiba ada atau memang semacam ada tambahan bunga atau apa? Hah? Nggak tahu. Nggak tahu Ustadz. Sepertinya dia ini ada aplikasi Dana pembayaran online yang tidak dipakai dalam waktu lama, 2 bulan yang lalu iseng-iseng dicek. Bukan, itu uang siapa itu? Posisinya uang siapa? Enggak ngerti ini Ustaz. Uang gaib. Sepertinya ini ada bonus sepertinya kayaknya dari Alfamart. Karena dia menggunakan pembayaran online selama ini, jadi mungkin ada seperti reward atau bagaimana gitu. Oh, ya kalau itu nggak apa-apa lah, pakai aja kalau memang bonus kan gitu. Kan dikasih. Kalau bonus asal jangan masuk ke riba sama judi saja. Ya, kalau bonus kan hadiah itu. Bentuknya gini Ustaz, aplikasi Dana. Saya juga nggak paham ini apa, seperti apa aplikasi Dana. Pokoknya secara umum kalau itu bukan bentuk riba, artinya dalam bentuk saldo bank itu kan jelas tuh. Aplikasi Dana itu kayak kulit gitu loh, kan ada orang khusus yang untuk kita transaksi kalian menggunakan aplikasi itu aja Ustaz. Enggak, ini kan uang ini datangnya dari mana? Itu dari tabungan kita Ustaz. Misalnya kita klik itu Ustaz. Ya. Klik itu kayak aplikasi Ustaz yang kita gunakan untuk pembayaran. Nanti itu dipotong dari rekening kita. Terus yang 900.000 itu? Aplikasi. Rewardnya Indomaret itu. Kayak yang menerima PKH dari pemerintah biasanya melalui Dana itu. Kalau juga misalnya bukan Pakai aja lah bismillah itu. Iya. Kecuali nanti kalau ada yang klaim balikin gitu aja. Ya, sampai di sini. Kalau ada manfaatnya, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.